Hey guys, welcome back to my channel. Selamat melihat wajah gue kembali dan jerawat baru. Langsung aja. Kayak agak banyak banget kayaknya yang perlu dibahas. By the way, gue makin star. Oh my god. Kayaknya gue kalau nge-tag video ya akhir-akhir ini bajunya tuh nggak sendiri tuh. Kayak dari dulu juga enggak deh. Tapi ya kita harus tampil apa adanya kan. Gitu. Pembahasan yang pertama, advice buat lo yang mungkin lagi ini kemarin bener ini kemarin sorry apakah kita harus punya pasangan or someone special dulu baru kita bisa tahu kalau kita tuh adalah orang yang setia? I think no banget. Setia or kesetiaan itu bisa dipelajari dari manapun. Like ada motor nih bentar. Ya. Setia or kesetiaan itu bisa dipelajari dari manapun, like kayak yang pernah gue bahas kemarin, skills. Gue tuh di situ ngasih contoh bahwa ternyata laki-laki tuh nggak bisa loh asal ninggalin skills yang dia punya banget gitu. Dia pernah ya, laki-laki tuh harus banget sama skills yang dia punya. Even kayak nantinya dia nemuin ya something else yang mungkin untung-untungan buat dia dan dia ngeliat itu tuh kayak it's brilliant, it's yang punya keuntungan lebih besar lah daripada even itu karir atau pekerjaan yang dia punya dan dia masukin di situ dengan skills yang dia punya gitu. Ya, menurut gua kalaupun dia nemu sesuatu yang punya keuntungan lebih besar itu lo nggak bisa ninggalin skills utama lo gitu. Dan disitulah setia or kesetiaan gak cuma laki-laki ya, tapi setia or kesetiaan lo tuh kayak terlihat teruji dari skills yang lo punya gitu. Kayak bisa kalau nggak ninggalin itu aja dengan skills yang lo punya, skills yang lo pelajari selama ini kayak gitu, yang bahkan itu tuh bisa menjadi pekerjaan utama lo, skills utama sehari-hari di hidup lo kayak gitu. Disitulah setia dan kesetiaan lo tuh teruji. Setia or kesetiaannya seseorang ya, sisi setia dan kesetiaan seseorang tuh bisa juga dilihat dari friendship or the connections in the society or in the teamwork.
teamwork like organization or extracurricular. Ya, extracurricular zaman sekolah, ekskul gitu. Or karang taruna, arisan, bahkan arisan gitu. Yang you know that is can makes you to should will commitment for their dalam jangka waktu panjang ya. Tanpa disadari, tanpa sengaja, bahkan bisa loh sisi setia, sisi kesetiaan seorang manusia dilihat dari bagaimana dia dengan kelompok-kelompok sosial yang dia masuki di kehidupannya sehari-hari gitu ya. Dan kelompok-kelompok sosial itu tuh nggak harus yang lo harus masuk kerja dulu atau lo harus masuk ke komunitas besar tertentu gitu, no. Tapi ini bisa dilihat dari pertemanan zaman STK, zaman SMP, zaman sekolah gitu, or connections sama hal yang kalau pertemanan tuh termasuk ke konteks kelompok sosial yang lumayan santai ya menurut gue, karena di situ tuh kayak lo bisa lepas, lo bisa bebas tanpa adanya ikatan atau komitmen tertentu. Kayak ya udah, lo mau temenan sama ini ya udah gitu, lo nggak mau temenan dulu ya udah gitu. Dan misalnya lo nggak temenan sama dia beberapa waktu lamanya, tapi di waktu yang entah ke depannya berapa lama gitu, lo temenan lagi sama dia, ya it's okay gitu. Tapi kalau untuk kayak connection in the society or teamwork like organisasi, ekskul, karang taruna gitu, arisan bahkan, itu tuh kelompok sosial yang menurut gue udah gak terlalu santai, dan di situ ada ikatan dan komitmen tertentu loh untuk lo harus stay di situ gitu. Dan ya lo harus menjaga komitmen lo untuk menjadi bagian dari mereka kayak gitu. Itu tuh secara gak langsung ya, ini tuh bisa mengukur sisi setia atau kesetiaan dari individu tersebut kayak gitu. Ya, dari pertanyaan gue tuh kayaknya apakah kita tuh harus punya pacar or someone spesial dulu buat kita tuh tahu kalau kita tuh orangnya setia. Sebenarnya gue pengen menegaskan di sini bahwa dari contoh-contoh tadi yang kayak skills dari kelompok-kelompok sosial hidup kita, sisi setia or kesetiaan manusia itu gak cuma diukur dari ketika seseorang itu ada di hubungan tertentu like pacaran, like menikah kayak gitu, no. Tapi ya lo bisa lihat lo sebenarnya sisi-sisi yang lo ukurnya itu tuh hal yang sebenarnya ada di seseorang itu tuh bisa dilihat ketika dia sudah memiliki pasangan, event itu menikah, event itu baru sekedar pacaran gitu, no. Tapi hal itu tuh bisa dilihat dari aspek kehidupan lainnya ketika mereka menjalani hubungan yang lo maksud itu tadi, menikah, pacaran gitu. Contohnya dari ini sisi setia dan kesetiaan salah satunya ini bisa dilihat dari ketika dia menjalani hidup ya sesimpel itu, lo lagi masa skills, lo lagi mempelajari skill, atau bahkan lo udah memiliki skills itu di keseharian lo, or lo ya tadi lo lagi di kelompok sosial tertentu, itu kan lo gak harus wajib punya pacar dulu, lo gak harus wajib punya pasangan dulu, masih kayak gitu. Jadinya menurut gue gitu guys, untuk melihat sisi setia, sisi kesetiaan lo yang lo punya itu tuh gak harus lo harus nyoba dulu nih menjalani hubungan yang bahkan sama orang yang gak lo suka misalnya gitu.
Tapi mungkin kalau orang yang gue kayaknya pengen deh melihat sisi setia dan kesetiaan gue yang ketika gue milih hubungan tuh gimana, pasti kan rasanya juga akan berbeda ketika lo lagi menempuh skills yang memang harus menjadi skills gue di masa depan nanti, atau ketika lo harus ada di kelompok sosial itu memang berbeda. Tapi ya seenggaknya untuk, dan it's okay juga kalau misalnya emang mau coba try on relationship kayak gitu, semua kan kembali ke kepribadian kalian masing-masing, ke pribadi kalian. Tapi yang gue nyaman coba yuk sadar bahwa hal-hal kayak gini tuh bisa dilihat dari hal yang juga ada di keseharian lo, hal yang lo anggap ternyata mungkin kurang bernilai dan gak ada nilai, tapi ternyata ada manfaatnya dan lo bisa lihat kayak gimana daya tahan lo, gimana kemampuan lo untuk bertahan di suatu hal yang apa ya, mungkin akan ada fase gak enaknya, mungkin ya di luar dari zona nyaman lo lah, kayak untuk menempuh skills, untuk kita punya skills tertentu gitu, itu kan pasti gak mudah, masih ada kayak rintangan dan challenging things gitu. Atau even kayak pertemanan yang lo anggap kayak tadi lo bisa cabut lama banget gak temenan sama dia, ada jeda beberapa waktu, terus nanti balik lagi temenan sama dia lagi gitu, dan itu kan kelihatannya sesepele itu banget, tapi lo gak pernah tahu bahwa ternyata dalam pertemanan ketika lo memilih untuk cabut aja dulu lama banget dan cut off aja dulu lama banget kayak gitu, itu tuh sebenarnya bagian dari hal gak enaknya juga gitu. Dan lagi, apa alasan lo cabut dari temen lo yang dengan rentang waktu yang lama banget itu gitu. Kenapa lo milih untuk cabut aja dari temen lo, terus nanti ketika lo udah nemu masa tenangnya, masa enaknya, lo balik lagi temenan lagi sama dia gitu. Itu yang lo sadarin dan lo sering anggap sepele gitu. Ya, pertemanan tuh ada cocok nggak cocoknya juga gitu. Terus kelompok sosial, baik ekskul, organisasi, karang taruna, arisan, itu tuh gimana ya, pokoknya yang kayak gini sama relationship, gue tau sisi setia dan kesetiaan itu mungkin juga berbeda, tapi masing-masing punya hal gak enak dan itu tuh sama-sama di luar dari zona nyaman lo, kecuali pertemanan ya, karena pertemanan lo pasti nyari kenyamanan dulu dong buat lo bisa temenan sama dia kayak gitu. Tapi ya menurut gue ya untuk bisa tahu lo bisa nyaman, untuk bisa tahu kapasitas daya tahan dan kemampuan untuk lo bertahan di suatu tempat yang asing mungkin bagi lo gitu, dan itu tuh pastinya di luar dari zona nyaman lo, balik lagi kayak pertemanan, even sepele pertemanan, sepele maksudnya kayak ya temenan-temenan aja gitu kan ya, sama temen yang ada kata-kata kan, kita kan mesti temenan-temenan aja gitu. Tapi kayak untuk mengenal dia, untuk mengenal dan menyeleksi dia menjadi teman kita, itu kan juga butuh waktu dan kayak gitu. Ya, pokoknya lo bisa punya gambaran yang jelas aja sih buat kayak oh, untuk menempuh skills ini gitu, or pertemanan, or teamwork, gue tuh orangnya gimana gitu, karena biasanya gak akan jauh berbeda gitu kemampuan bertahan lo dan skills daya tahan lo gitu. Tapi mohon maaf, gue ngerti juga ada beberapa orang yang dia tuh dalam pertemanan kayak dalam kelompok sosial ya organisasi, teamwork, bahkan skills buat self development itu tuh akan berbeda
mengklasifikasikannya dengan ketika dia memasuki atau ya masuki relationship with someone gitu. Tapi kan ini ada alasannya, maksudnya kayak dilandasi dengan sebuah alasan, misalnya pengalaman yang traumatik dia di hubungannya yang sebelumnya kayak gitu. Seseorang tuh nggak mungkin bersikap bertindak demikian kalau dia nggak pernah mengalami hal yang gak enak, hal yang menyakitkan, hal yang traumatis tentang demikian ini gitu. Gitu sih. Dan menurut gue kesetiaan itu bisa dipelajari dari hal-hal yang ya hal dari kehidupan lo yang mungkin di luar dari yang tadi gue kasih contoh, tapi itu tuh di luar dari zona nyaman lo, di luar dari hal-hal yang lo nyentuh terasa asing gitu loh, maksudnya baru gitu di hidup lo. Itu sih lo bisa ngukur kayak gimana nih lo bisa menghadapi hal baru tersebut, hal yang lo harus adaptation ya, kemampuan lo untuk bertahan di hal baru tersebut tuh kayak gimana gitu. Ya balik lagi untuk membangun hubungan sama seseorang, itu tuh gak akan semudah itu banget sih. Gue pernah bilang mengenali seseorang, memahami seseorang, satu orang itu tuh perlu waktu yang banyak banget, apalagi untuk menyeleksi dia menjadi pasangan kita. Even itu hanya sekedar baru pacaran dan lo gak tahu nih hubungannya nanti akan naik ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. Tapi kayaknya untuk hubungan dewasa ya, umur dewasa, untuk menyeleksi dia lagi menjadi pasangan kita tuh akan jadi hal yang lumayan ketat aja gitu. Apalagi kalau misalnya kita tuh punya banyak kriteria gitu. Gitu sih. Menurut gue akan ada waktu dimana setiap orang akan pick me pada waktunya, like di momen titik terendah dalam hidup. Ya, titik terendah dalam hidup. Tapi ini mungkin udah di titik terendah yang benar-benar terendah banget. Lo lagi down banget men. Ya, ketika kita udah ada di titik terendah yang benar-benar terendah banget dengan hidup kita, pasti emang sih pasti lebih mendominasi bahwa ya kita tuh emang gak selayak itu, kita tuh gak capable itu, dan kita tuh gak secukup itu buat diri sendiri. Tapi pasti ada bagian dimana kita juga pengen dipandang lebih, kita pengen dipandang yang baik-baik dari sisi diri kita gitu. Ada versi diri kita yang kita tuh butuh akan sebenarnya gue udah ngelakuin apa sejauh ini, sebenarnya gue udah secukup apa sejauh ini kayak gitu, or emang gue udah semelalui apa gimana ya, kayak something else yang dia tuh good dalam hal apa di mata orang lain kayak gitu, atau bahkan dianya sendiri yang sadar bahwa serendah-rendahnya gue kayaknya gue punya di sisi yang kayak gitu. Ya balik lagi ya, gue ngerti bahwa pertama kali ketika kita ngerasain titik terendah banget bahkan dalam hidup, kita akan difokuskan sama kita tuh selama itu kita tuh nggak cukup itu, dan kita tuh susah itu juga dari diri kita sendiri. Tapi at the end of kita lagi down banget, kita lagi ngerasa serendah itu banget, di titik terendah itu banget dalam hidup, pasti at the end kita akan
akan ada fase denial sedikit bahwa kayaknya enggak deh, gue tuh udah berhasil lewatin hal ini apa kayak gitu. Sebenarnya ini nggak bisa sih, bisa sih kalau lo berlebihan, tapi kayak at the end kita bisa ngeliat hal yang baik gitu lah. Apalagi kalau misalnya lo tuh kalau lagi down, terus masa pemulihan lo dari masa lo down banget, masa lo ada di titik terendah gitu banget, lo butuh untuk tadi kalau mau habis baca notis ya, misalnya lo butuh nonton podcast atau scroll terus harus nemu affirmation yang positif affirmation gitu ya, lo pasti akan pick me pada waktunya dan lo akan membandingkan achievement or something good yang ada di diri lo kayak gitu, tanpa lo sadar lo tuh lagi pick me gitu. Dan menurut gue ini bisa dikatakan pick me yang baik sih, karena ini tuh kayak lo tuh lagi coba survive dan lo lagi coba buat bangkit aja gitu lo dari hidup lo yang itu tuh bener-bener menurut gue akan ada waktu dimana setiap orang akan pick me pada waktunya, like di momen titik dimana you achieve something that yang lo tuh udah mengusahakan itu banget gitu loh for that achievement ya. Ini kayaknya sering banget kejadian sih, kayak lo udah mengusahakan itu banget, lo udah fight itu banget for something yang udah lo capai lah gitu, dan ketika lo udah berhasil mencapainya itu, hal yang lo usahain banget, hal yang lo perjuangin banget, pasti lo ada di momen yang kayak gila gue keren banget, gila kayaknya orang lain tuh kalau jalanin hal yang gue usahain ini banget, gue usahakan dengan hard and it's not easy, and itu gue bener-bener gue perjuangin banget gila ya, orang lain tuh kayaknya gak tau ya, gak akan bisa gitu, karena ya balik lagi mungkin itu emang hal yang susah banget. Orang-orang di sekitar lo atau bahkan di umur lo itu tuh emang susah banget gitu untuk mencapai itu kayak gitu, dan tanpa lo sadar lo tuh lagi sedang pick-me guys, dan ini tuh mengarah ke pick me yang tidak baik ya, karena lo ujungnya jadi orang yang sombong, orang yang mengecilkan daya fight, daya survive orang, daya berjuang orang, yang kalau nggak sadar bahwa orang lain tuh punya daya fightnya sendiri-sendiri, punya proses sendiri-sendiri, dan punya pencapaiannya masing-masing yang you never know anjir. Terus yang terakhir, menurut gue akan ada waktu dimana setiap orang akan pick me pada waktunya, like di momen titik saat lo udah terlalu sering dibanding-bandingin. Ini sebenarnya gak beda jauh sama momen yang lo ada di titik terendah dalam hidup lo banget gitu ya. Di saat lo terlalu sering dibanding-bandingin, lo tuh pasti akan ngerasa pertama lo akan ngerasa sekecil itu banget awalnya ya, lo akan ngerasa mudah untuk, gue gak ngomong semua orang ya, tapi kebanyakan pasti gini, lo akan ngerasa sekecil itu banget, lo akan memvalidate apa yang mereka yang membanding-bandingkan lo ini kepada siapapun itu ya, lo akan memvalidate omongan mereka ini, dan lo akan setuju bahwa ya diri lo memang seperti itu kayak gitu, tapi at the end lo akan menjadi orang yang secara tidak langsung pick me-nya ini balik lagi mengarah ke hal yang baik, karena lo akan
hidup lo tuh seolah-olah kayak berhenti dan cuma terfokus sama orang yang, sama objek yang sebagai pembanding lo kayak gitu. Dan lo akan at the end ya, kalau lo sering dibandingin sama dia, lo tuh gak semua sih, tapi orang-orang yang terlalu analitis dia pasti akan ngelihat orang yang menjadi pembandingnya ini tuh dia sempurna, kayak gitu, dia sempurna banget, kurangnya apa. Jadi tanpa sadar lo tuh diketemuin atau bahkan ditunjukin, atau bahkan si pembandingnya itu menunjukkan sendiri gitu loh, saking lo fokus ke dia nih sebagai objek pembanding lo, ngerti? Kayak lama-lama lo akan ngeliat, oh dia ternyata kurangnya apa, lemahnya dia apa, kayak gitu. Dan tanpa lo sadar, ketika lo udah nemu hal like that gitu ya, lo akan naikin diri lo. Dan yang tadinya lo memvalidate mereka yang suka ngebanding-bandingin lo, bahwa si pembanding ini tuh lebih baik dari lo. Dan lama-lama ketika lo udah nemu kelemahan, kekurangan orang tersebut di pembanding lo, yang lo nemunya sengaja nggak sengaja lah kayak gitu, atau dia nunjukin lo semua gitu, karena lo saking fokusnya, balik lagi bolak-balik. Tapi ya, lama-lama ketika lo terlalu fokus sama dia dan lo nemuin hal yang kurang baik, kurang enak, kurang pantas dari dirinya, dan lo menemukan itu tuh ternyata lo punya itu, lo bagus di hal itu, lo better dari hal yang dia itu ternyata enggak ya, lo akan menjadi orang yang tanpa sadar pick me gitu. Sometimes ini bisa jadi pick me yang positif sih menurut gue. Tapi kayak selesai, gue pernah lagi terlalu dibanding-bandingin banget sama orang, dan ya hidup tuh kayaknya selalu berhenti, entah berhenti ke gue yang terlalu fokus sama weaknessnya gue, or ya kelemahan gue, kata-kata buruk orang tersebut yang menganggap diri gue sekurang itu dari orang yang menjadi pembanding. Dan hidup juga tuh kayak berhenti, bahwa ya hidup kayak lo tuh fokus sebentar deh ke orang yang menjadi pembanding lo harus lihat, gak cuma lihat kelebihan dia yang terlalu bersinar banget ya sampai orang lain tuh sadar dan bandingin gue sama dia gitu. Tapi kayak lama-lama gue juga sadar bahwa oh ternyata dia kurangnya dia apa, dia tuh lemah dalam apa kayak gitu. Dan ya lama-lama gue juga diketemuin bahwa bukan gue ngerasa lebih baik dari dia karena dia gak bisa better dari hal yang dia gak bisa better gitu. Tapi kayak itu jadi ajang gue buat bersyukur bahwa ya semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu loh. Dan lo gak bisa asal banding-bandingin gue sama dia sama gue gitu guys. Semua akan pick me pada waktunya, jadi buat lo semua jangan asal gitu sih, gitu anjay. Menurut gue akan ada waktu dimana kita gak akan secukup itu di mata orang lain atau bahkan diri sendiri. Like exactly when kita lagi down banget dan lagi gak ngerasa berdaya-berdayanya. Tadi udah gue sempet serempet. Akan ada waktunya kita ngerasa secukup itu. Just a reminder for us yang ya kita lagi ngerasa sebenarnya bagus sih untuk lo ngerasa kayak oh gue lagi bahagia banget nih sama versi hidup gue yang sekarang. Tapi just a reminder bahwa kita akan ngerasa gak cukup itu gitu loh sisanya
di mata orang lain atau bahkan diri sendiri, like when kita lagi berproses tapi ternyata rasanya lama banget nih prosesnya, bahkan progresnya tuh dikit-dikit banget gitu. Kadang ketika kita udah menyelesaikan sesuatu, udah finish terhadap sesuatu, entah masa pendidikan, kuliah, biasanya kan sekolah dan kuliah, ketika masanya udah benar selesai, terus kita harus menjalani babak kehidupan yang baru dan proses hidup yang tentunya lo harus tahu proses orang tuh beda-beda, progresnya pun akan beda-beda, dan ya kita tuh akan seenggak cukup itu di mata orang lain, orang bahkan kita sendiri yang ini kita lagi proses, dan rasanya tuh prosesnya tuh lama banget dan progresnya tuh dikit-dikit banget. Just reminder for us bahwa setiap orang punya prosesnya masing-masing. Mungkin memang ada gue gak bisa menampik bahwa orang tuh prosesnya ada yang cepet-cepet banget, ada yang lama-lama banget, ada yang biasa-biasa banget gitu. Tapi lo jangan membedakan bahwa kayak proses dia kok kayak gitu. Dan reminder like again bahwa kayak lo harus sadar bahwa orang itu tuh gak ada di sepatu lo, gak ada di proses yang lagi lo jalani, dan lo pun gak ada di sepatu dia, lo gak ada di langkahnya dia, dan lo gak ada di prosesnya dia kayak gitu. Kayak kalaupun lo bisa secepat itu, apakah itu better for you, or kalau lo ada di posisi orang yang ternyata we never know ya, orang yang ternyata prosesnya cepet banget dan progresnya juga cepet banget, tapi dia tuh merasa kayak ketika orang-orang dan dia ngeliat nih orang-orang sekitar ya, termasuk lo, ternyata prosesnya ternyata mereka masih berproses dan progresnya juga seberapa itu, dan orang yang proses dan progresnya secepat itu banget, yang lihat itu dia kayak ngerasa apa gue cepetan ya, apa gue terlalu mengejar hal ini gitu, or apa hidup gue cuma fokusnya di sini aja sampai kayak gue secepat itu sampai tapi gue ngerasa sampah itu misalnya. Yeah, you never know. Orang yang prosesnya cepat, apakah dia ngerasa better, dia ngerasa secukup itu banget lah sama dirinya gitu. Apakah dia seenggak iri itu sama lo gitu, you never know gitu. Tapi ya yang penting proses dan progres orang mau itu cepat mau itu lambat, itu tuh yang terbaik for you, for us gitu. Terus akan ada fase dimana kita akan gak secukup itu di mata orang lain atau bahkan diri sendiri, when kita punya deadline or timeline, dan rasanya kita gak berkesesuaian hasilnya setelah deadline dan timeline yang udah kita plan itu habis, dan you can feel not enough for yourself, your capabilities, your skill, and your mental tired first for the next. And kebanyakan untuk nyoba plan lain atau bangkit lagi, nyobain cara lain untuk lo bisa sampai ke hasilnya yang hasilnya itu berpotensi bisa lebih baik buat lo, ya hasil lain yang lebih baik buat lo bahkan.
lo tuh udah kayak jadi capek duluan karena lo udah keburu memandang diri lo sekecil gitu. Masa gak cukup itu hanya karena gagalnya lo di satu hal yang kemarin gitu. That's it. Bohong rasanya kalau lo gak pernah tahu dan dengar bahwa beberapa orang sukses in this world, bahkan mereka tuh perlu nyobain beberapa kegagalan untuk dia bisa benar-benar sukses, dan bahkan untuk mereka bisa ada di titik suksesnya ya pakai cara yang bahkan gak pernah ada di plan gagal awalnya. So keep spirit. Everyone is struggle, everyone have a dreams to keep going. Life is continue. Gitu. Semangat. And a reminder for all of us bahwa ini wajar lagi untuk kita nggak ngerasa cukup itu sama diri kita sendiri, atau kita ternyata belum cukup itu di mata orang lain. Kayak kalau kita terus-terusan punya sesuatu yang baik atau ada di suatu lingkungan yang baik, semuanya baik, kalau nggak ada yang buruk satupun, itu tuh lo bisa tahu yang baik yang mana, yang buruk yang mana, tuh gimana gitu. Gue pernah bilang gitu ya, sama kayak ini. Kalau lo terus-terusan cukup aja, kalau lo terus-terusan dipandang mampu aja dan capable aja, lo akan tahu titik lo nggak cukup di hal apa ya tuh gimana. Lo akan tahu capable lo sampai di mana ya, capacity you tuh sampai di mana, dan lo tuh jadinya kayak gak punya rem aja gitu loh hidup, kayak berasa cukup terus. Lo ternyata ngerasa mampu terus, ngerasa capable, dan itu kayaknya it's my capacity. Kalau lo gak tahu kapasitas ya, lo jadi seenaknya aja gitu, keluar jalur, masukin jalur yang seharusnya itu jalur orang lain, dan jatahnya orang gitu loh. Itu baik kayak gitu sih anjir. Wajar ya bes, wajar ya bun. Just a reminder for all of us again. I think this life is long learner. Like pembelajaran itu ada di semua hari. Small things, big things, kan? Dan rasanya kalau lo hanya memandang pembelajaran itu hanya tentang hal yang buruk aja, justru lo salah. Kayak hari yang baik tuh terselip pembelajaran di dalam. Itu kayak sebaik-baiknya hari akan ada yang bisa dipetik, like the days you fall in love misalnya. If you feel falling for that girl or boy too much, itu juga ngasih pembelajaran at the end bahwa sesuatu yang berlebihan untuk hal yang lo anggap baik ya, kalau lagi jatuh cinta pasti lo mikir itu hal yang baik kan gitu ya. Sesuatu yang berlebihan untuk hal yang lo anggap baik dan memberikan suntikan semangat atau motivations for you, itu pun ya akan bisa berujung gak baik, yang karena itu berlebihan balik lagi, yang entah bisa langsung di hari tersebut
berujung gak baiknya, or di kemudian hari mendatang kayak gitu. Begitupun hari yang buruk yang akan terasa jelas at the end-nya, ngasih kita lesson learns-nya. But always remember that sesuatu yang buruk pun terselip kebaikan, walau setitik aja. So jangan pernah selalu memandang hari yang baik akan selalu baik-baik aja banget gitu ya, walaupun kadang kita perlu mensyukuri, oh it's a good day, this is a good day for me gitu. Tapi jangan pernah selalu memandang hari yang baik akan selalu baik-baik aja banget, dan hari yang baik akan selalu sebaik-baik aja itu gitu ya. Hari yang baik akan selalu sebaik-baik aja itu banget gitu, dan hari yang buruk akan selalu seburuk itu banget for you gitu. Kayak pandang dan sisain ruang bahwa setiap hari akan selalu ada hal baik dan buruknya ya, meskipun pasti ada juga di dalam satu hari full, you have a full of good days gitu. Syukuri itu. Gua gak bilang gak akan ada hari yang full bahagia gitu, pastinya akan ada gitu, tapi selalu sisain pandangan dan ruang aja sih, bahwa kayak ya hari ini full, hari ini baik, tapi ya sesuatu yang buruk gak mungkin gak akan terjadi gitu. Maksudnya kayak bukan aja ya untuk overthink, tapi kayak lo harus siapin dan punya pandangan aja terhadap hal itu, supaya lo sesiap itu aja walaupun misalnya itu ada di hari lo, ada di seperbagian hari lo kayak gitu. Tapi balik lagi, hari esok atau hari-hari yang lain pun siapin ya, dibalik lo udah ngalamin hari yang full good days, jangan lupa balik lagi hari esok atau hari-hari yang lain pun siapkan bahwa hari yang buruk tadi hari yang buruk ya, if you have a bad days, percaya di seperempat waktu dalam satu hari itu bisa aja datang kayak gitu. If you full have a good days, sisain bayangan bahwa gak pernah tahu hari yang bagian buruk di seperempat waktu di hari lo itu, gak ada yang tahu ya gitu. Sampai kalau nanti kebenaran terjadi, kita gak akan selagi itu sejauh itu sama kehidupan yang lagi kita jalanin sekarang di hari ini, for today kayak gitu. I think lo harus benar-benar ada di masa kini or saat ini, just you know you are alive in here in this time gitu. Kayak gue akan mengutip story from someone, gue gak bisa nyebut someone ini siapa, bisa jadi diri gue sendiri, or bisa aja someone yang memang pernah menjadi someone hidup gue. Pokoknya someone ya guys ya, someone yang gue rasa dia gak benar-benar ngerasa alive masa yang sekarang. He or she doesn't enjoying the timing of her or him life. Yep. Kayak ada sesuatu atau beberapa hal yang buruk atau negativity thing yang dia pernah lakuin dan temuin in the past, dan itu tuh ngebuat dia nggak seyakin dan semerasa good enough for nerima dan dapetin apapun itu yang
datang di hidupnya ya, yang itu tuh better or baik banget. Nggak banget sih, tapi kayak hal itu tuh better or baik lah dari tim yang sebelumnya. Kayak semuanya tuh ngambang aja kalau dia dihadapin sama sesuatu yang better or baik aja itu. Bahkan ada fase terparah dimana he or she feels not deserve for everything yang baik itu, dan bahkan untuk memiliki apa yang in the past dia lakuin, dia dapetin something that negativity thing, and I feel that for her or him. Ya, kayak balik lagi, I think he or she nggak benar-benar ada dan hadir di hidupnya saat ini gitu. Dia nggak benar-benar nikmatin waktu dan hidupnya sekarang. Kayak dia terus-terusan ada di kehidupannya yang lalu itu. In the past that he or she has impulsive thoughts for every single thing. Yang itu tuh ngebuat dia seceroboh itu untuk ngedapetin orang ngelakuin sesuatu hal yang buruk. Dan itu berbekas banget di kehidupannya yang sekarang. Kayak ya seolah-olah waktu sampai lo gak bisa nerima apa yang ada sekarang gitu. Seolah-olah waktu tuh jahat banget ya, sampai lo gak bisa nerima apa yang ada aja sekarang kayak gitu. It is just a time, tapi ya emang waktu agaknya kadang gak sesimpel itu sih maknanya. I know. Tapi gue rasa he or she ini justru malah makin memperumit waktu yang dia gak bisa terima sekarang, bahwa ya dia cuma perlu sadar diri, dia cuma perlu sadar dia tuh hanya di waktu yang ini, bukan yang lalu-lalu itu gitu. Waktu yang sekarang yang buat dia lebih pantas dapetin apa yang lebih baik, better for her or for him. Bahkan untuk versi diri dia yang sekarang yang juga jauh lebih baik tanpa dia sadar kayak gitu. But for this moment, this time, seolah-olah semuanya berhenti di waktu yang itu pas. Waktu yang dia bisanya nemuin, dapetin, dan ngelakuin salahnya atau negativity thing gitu. Dan dia gak pernah fokus sama gimana progres baik dirinya sampai di hidupnya yang sekarang saat ini. For now, semuanya kayak berhenti di situ, in the past, sampai ya dia nggak pernah bisa ngerasa baik lagi untuk siapapun. Dia nggak pernah ngerasa sebatas itu lagi mendapatkan sesuatu yang baik hanya karena dosanya. We call dosanya di masa yang lalu itu. Padahal kalau dia nepis sedikit egoisnya, dia hanya perlu sadar bahwa dia manusia dan dia ada di hidupnya saat ini ya. Rasanya memang kayak harus disederhanakan aja gitu. Dia hanya perlu sadar bahwa dia sudah hidup di masa yang sekarang dan gak semua yang lalu. Dan pernah kejadian di masa itu tuh harus selalu ya, nggak semua yang lalu atau yang pernah kejadian di masa itu tuh harus selalu dia bawa ke masa yang sekarang gitu. I feel bad for her. Dan lagi semua orang yang bahkan paling buruk dan berdosa pun di masa lampaunya ini pas, ia berhak dan pasti bisa atau punya kesempatan menjadi atau melakukan bahkan mendapatkan apapun itu yang baik, lebih baik, bahkan better things. You
siapa yang akan menghukumnya jika dia mendapatkan itu? Siapa yang paling lihai menelaah dosa masa lalu seseorang untuk kemudian dia jadi dilarang menjadi bersama, bahkan mendapatkan yang lebih better dari itu. Oke, beberapa kepala mungkin ada, tapi sialnya kepala dirinya sendirilah yang mungkin paling banyak yang melakukan itu. Kayak, just focus at this time, peeps. You're gonna be okay. You're worth it. Your progress is so well enough. Your progress is well enough. Semua orang tuh punya dosanya masing-masing. Semua orang pernah mungkin di suatu kesalahan besar dalam hidupnya gitu. Pas banget masih. Realize bahwa you deserve good and better things for the better you. Now, for the better family you gonna build, for the good quality of your life, your future life, bahkan for the rest of your life. Gitu sih guys.